Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ali akan menceritakan kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam terkenal dengan kisah kapal untuk mengarungi banjir besar. Namun di luar bahteranya ada banyak hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi ketiga yang patut diimani setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nama Nuh berasal dari bahasa Syariah yang berarti bersyukur. Nabi Nuh juga mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Abdus Syakur. Gelar itu berarti hamba yang banyak bersyukur sesuai dengan surat Al-Isra ayat 3. Anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh, sesungguhnya di dalam hamba Allah yang banyak bersyukur. Bunyi terjemahan surat Al-Isra ayat 3. Nabi Nuh juga masuk dalam Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul dengan ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Sesuai surat Al-Ankabut ayat 14. Nabi Nuh bahkan berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan ajaran Allah pada umat Bani Rasid yang menyembah berhala berupa patung-patung. Kezuliman ini di masa itu juga tengah meningkat pesat. Dengan kesabaran, Nabi Nuh mulai berdakwah kepada umatnya. Dia mengajarkan untuk Allah lantas memberikan Nabi Nuh untuk membuat bahtera berupa kapal besar untuk mengangkut orang yang beriman beserta sepasang hewan. Allah menyebut orang-orang kafir itu akan ditenggelamkan. Atas perintah itu, Nabi Nuh mengumpulkan pengikutnya dan bergotong royong membuat bahtera dari kayu selama siang dan malam. Dalam beberapa tahun, kerja keras Nabi Nuh ini juga mendapat cemooh dari orang-orang yang tercela. Setelah bahtera itu dibuat dan tanda banjir besar bakal datang, Nuh memerintahkan pengikutnya untuk naik ke kapal. Perlahan, air bah pun mulai menenggelamkan daratan. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang bersertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Bunyi terjemahan surat Asy-Syu'ara ayat 119 sampai 120. Dalam orang-orang yang ditenggelamkan itu termasuk putra sulung Nabi Nuh, Kan'an dan istrinya yang durhaka. Nabi Nuh sempat mengajak Kan'an naik ke atas kapal, tapi ia menolak dan yakin dapat menyelamatkan diri dari air besar itu. Nabi Nuh lalu menyadari bahwa cinta pada anaknya membuatnya lupa pada Allah. Nuh lalu memohon ampun kepada Allah dan mengikhlaskan anaknya yang meninggal dan masuk dalam golongan orang kafir. Kapal Nabi Nuh lalu menepi di pegunungan Arafat. Setelah air surut, Allah memerintahkan Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya. Dia mengajarkan untuk menyembah Allah, meninggalkan maksiat, dan berbuat kebaikan. Namun, bukannya menurut, kaum Nabi Nuh tetap saja tak percaya dengan ajaran dan peringatan yang disampaikan. Kaum Bani Rasid bahkan tak percaya bahwa Nabi Nuh merupakan seorang Rasul. Menurut riwayat, jumlah pengikut Nabi Nuh alaihissalam tidak lebih dari 80 orang. Para pengikut Nabi Nuh alaihissalam tersebut terdiri dari orang-orang miskin dan lemah. Dikutip dari Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh tak patah menyerah. Ia tetap melanjutkan dakwah meski menerima banyak celaan. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mereka justru memasukkan anak jarinya ke telinga dan menutup wajahnya dengan pakaian tanda penolakan. Kisah perjuangan Nabi Nuh ini terdapat dalam surat Nuh ayat 1-12. Pengikut Nabi Nuh bahkan sampai diusir oleh para penguasa dan orang-orang kaya di masa itu. Kaum Nabi Nuh juga menantang Nuh untuk mendatangkan azab yang selalu disampaikan oleh Nuh. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami. Jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Berikut bunyi terjemahan surat Hud ayat 32. Nuh lalu menjawab bahwa azab itu hanya bisa didatangkan oleh Allah. Allah lalu meminta Nabi Nuh tak bersedih dan tetap teguh pada turun dan memulai kehidupan baru. Dari kisah ini pula diketahui bahwa janji Allah berupa azab dan pembalasan berupa bencana adalah benar. Pembalasan akan datang pada waktunya.
Allah juga hanya akan menyelamatkan umat yang beriman. Tergantung rahmat Allah, bukan karena keturunan siapa, bukan karena anak Nabi. Kalau tidak bertakwa, nasibnya akan seperti ini. Anak Nabi Nuh, kata pimpinan pesantren Al-Afiyah, KH Wahyul Afif Al-Ghafisi. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan cerita Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.